wanna just get by in life before we die. I only live a single time, no chances to revive. Kang Bro, IBB saat ini ada di sirkuit Mandalika dalam rangka ARRC ya, teman-teman semuanya, dan kebetulan IBB langsung ke booth Honda. Kita surprise ternyata ada booth yang cukup gede di sini, Cak. Dan tentu kita penasaran, apakah di booth ini sudah ada indikasi adanya New ADV? IBB penasaran banget untuk menanyakan tentang ini. Sebab kita tahu ya, teman tahu sendiri bagaimana IBB sudah share kesampaian bahwa New ADV sudah sangat siap untuk diluncurkan. Oke, sebelum kita ke sana, IBB akan ajak sampai untuk mencoba mengoprek ya. Jadi kita bedah, bongkar dalam dari booth Honda ini. Yang pertama teman-teman, kita lihat Honda sudah memamerkan yang betul-betul viral. Ini adalah Matic yang viral sekali, Honda CUV, di mana Honda kemarin AHM ya memberikan penawaran promo hingga diskon, gede banget diskonnya, gila mas. IBB aja sampai tergoda, kalau nggak terlalu banyak motor ya IBB pasti ingin beli. Kemarin harganya dipotong ya menjadi hanya 19 juta rupiah, dan ini adalah sebuah gebrakan yang tentu kita berharap tetap diteruskan oleh HM. Sebab teman-teman, ini adalah motor listrik yang powerful. IBB sudah katakan sampean, ini motor listrik yang benar-benar terasa jembakannya. Apalagi untuk yang seri Roadster-nya sudah ada kemampuan untuk mapping ya, jadi kita bisa terkoneksi dengan handphone dan kita bisa melihat seperti apa sih arah kita dan sebagainya. Dan apalagi teman-teman, untuk yang roadster lebar banget Cak speedometernya, jadi memang kita akan lihat ada tab ataupun tablet di depan mata kita. Makanya kita kaget di mana Honda memotong untuk yang versi standarnya 19 jutaan, sementara roadster-nya hanya 21 jutaan dari harga awal 50 jutaan. Jadi gila ya, sayang sekali kuota udah habis teman-teman. IBB sempat nanya ke AHM, ternyata sudah nggak ada lagi promo tersebut. Jadi untuk sementara saat ini memang sudah stop untuk promo tersebut ya. Ini adalah motor yang pertama yang kelihatan di depan mata kita. Nah, di sini Cak, sebelah kiri ini juga ada tempat santai di mana kita kalau nanya-nanya motor Honda, saya bisa duduk di sini dan kursinya ala-ala cafe Cak. Jadi nyaman. Di sini juga ada harga-harga motornya termasuk promo-promo. Di sini Cak lihat nih, promo-promo diskon ya yang diberikan oleh Honda NTB ya. Kebetulan kan yang di sini adalah Honda NTB yang ngontrol Cak. Dan di samping kiri kita ada juga apparel dari Honda, ada kaos Cak. Lihat nih, kaosnya keren-keren ya. Ini harganya 200-an ribu ya teman-teman. Ya, kaos yang ringan sekali dipakainya teman-teman. Jadi cocok kalau sampai ingin menggunakan ini di tempat seperti ini, maksudnya panas dan sebagainya. Ada glove ya, lihat sarung tangan Honda yang harganya 100 ribuan. Dan teman-teman, glove atau sarung tangan ini termasuk enak ya, IBB pernah memakainya ya di jalanan yang ya memang ini nggak rekomen untuk yang jauh banget. Jadi yang city riding aja ini lembut banget dipakai, enak gitu ya. Harga 119 ribuan. Nah, sebelah kita ini ada Honda Icon, teman-teman. Icon E yang terbaru, warnanya unyu-unyu Cak. Warnanya ini warna apa sih ini ya? Setengah hijau, setengah biru gitu Cak. Dan memang kalau sama nanya, Cak, Icon sama CUV itu bagus mana? Enak mana? Oke. Jadi kalau saya mencari power, saya mencari feel lebih stabil, pasti WP merekomendasikan yang CUV. Ya, tapi untuk yang bagasi gede ya, besar, ini jagonya Cak. Jadi kalau kita buka ini Cak, nah gila mas, segini. Baterainya di bawah sini Cak. Untuk yang Icon itu baterainya di bagian deck. Nah, jadi memang ada perbedaan di sana ya. Jadi itu yang kedua, listrik. Honda memamerkan dua listrik. Kita geser di sini sekarang. Nah, sekarang yang CRF 150 yang terbaru ternyata sudah ada juga dipamerkan di sini. Teman-teman pasti udah tahu lah ya. Ini banyak diulas oleh teman-teman dari YouTuber lainnya. Ternyata looks-nya ganteng, Mas. Bagaimana Honda sekarang sudah berani memamerkan livery-nya yang lebih garang, teman-teman. Dan untuk warna ini, Cak, ternyata Honda memamerkan CRF yang warna putih, Cak. Tapi kombinasi hitam belakang. Namun putihnya ini nggak polosan. Sebab Honda menjejali stripping yang garang, Cak. Lihat. Strippingnya ada kayak warna merah begitu, Kang Mas. Ada gradasi 150 cc, warna kuning ya. Dan juga bagian belakang sampai diterusan ke sini merahnya. Jadi merahnya juga tegas ya teman-teman. Lalu di bagian joknya juga dikasih warna merah.
Jadi looks-nya memang sporty banget, looks-nya cakep. Dan kalau sama nanya, Cak IWB CRF ini kelebihannya apa? Cak, dari pertama IWB ngetes CRF, kelebihannya adalah suspensinya yang memang enak banget. Suspensinya menggunakan suspensi yang sudah besar ya, disuplai oleh Showa, stroke-nya panjang. Makanya kalau sama jajal pasti akan merasakan bagaimana ayunannya yang lembut dan enak. Dan untuk engine masih sama, Cak, mesin nggak berubah, sebab ini adalah engine yang durable, engine dikatakan sudah cukup. Dan memang sih kalau sampean menggunakan motor ini untuk ya berterabas ria ini cocok banget. Kalau jalan raya mungkin sampean harus berubah lagi sprocketnya, sebab untuk top speed-nya termasuk pendek. Ya ini sudah disetting seperti itu. Jadi kalau sampean nanya motor ini napasnya pendek, tapi mantap tendangannya, top speed-nya kurang 100 km per jam sudah getar semuanya ya, sudah teriak ya RPM-nya. Kalau sampean menggunakan motor ini untuk dirubah menggunakan ya mungkin supermoto style, sampean harus merubah sprocket gearnya dengan ukuran yang lebih kecil. Itu kuncinya ya. Tapi ini motor yang enak, engine-nya durable, engine yang irit banget, dan makanya laku banget sampai sekarang. Ya, ini CRF. Sekarang di sebelahnya kita intip. Nah, Supra GTR 50. Yes, ini motor bebek yang sampai sekarang masih dipertahankan Honda, teman-teman. AHM masih menjual, walaupun improvement ataupun development sudah stuck. Sebab saya tahu sendiri bahwa bebek sudah sangat sulit di Indonesia. Beda dengan Thailand, Vietnam yang masih oke, tapi di Indonesia memang sulit. Makanya kalau kita lihat bagaimana motor ini tidak ada apapun improvement. Masih sama fiturnya, engine-nya, generasi terakhir, mesin 150cc di UHC Mas Katup, yang pastinya ya kenceng larinya, Cak, untuk ukuran motor ini. Ya. Dan sekarang kita lihat di sini, Cak, CBR 250 RR. Gila ya Mas ya, ini motor yang nggak lagi muda, diluncurkan 2016, tapi masih ganteng aja dipandang karena desainnya everlasting, dan apalagi engine yang dicangkokkan oleh AHM Honda untuk motor ini adalah engine yang sudah siap mengikuti zamannya. Artinya hingga 10 tahun ke depan, hingga sekarang ya 2016 hingga 2025, ini adalah the most powerful bike 250cc 2 silinder. Mesinnya mesin yang sangat besar powernya. Ini adalah mesin yang dipush oleh Honda sampai ke dengan 41 PS, ini gila, Cak. Belum ada satupun pabrikan mampu meracik mesin 250cc 2 silinder dengan power segitu. Bahkan Ninja aja masih di angka 38, sekian PS. Apalagi untuk yang generasi R25 terbaru hanya 35 PS-an. Ini adalah 41 PS, makanya ini benar-benar kencang untuk ukuran kelasnya. Dan ya, ternyata liverynya masih, oh enggak, ini livery yang baru, walaupun enggak baru-baru amat, menggunakan livery RWB Red, White, Blue, dan pelek-peleknya di-clear oleh Honda dengan warna emas ya. Jadi ini adalah CBR 250 RR yang masih cakep dan enak dipandang. Gila Mas, kecepit ini kita ini. Nah, ini sekarang sebelahnya ada adiknya yakni CBR 150R. Nah, memang sekilas benar-benar mirip, Cak. Tapi perbedaannya adalah tentunya ya di engine-nya, tapi konsepnya sama, dan juga bagian frame-frame-nya. Kalau sama nanya, Cak IWB, bagaimana dengan 150cc CBR ini? Apakah ada improvement lagi? Gini Kang Mas, kalau kita lihat dari perkembangan, dari pergerakan proyek dan sebagainya, memang AHM ini sekali lagi untuk sport tidak terlalu yang fokus banget. Kita lihat bagaimana orientasi untuk pengembangan, mereka sekarang lebih fokus kepada Matic. Dan ini juga sama terjadi pada CBR 250RR yang generasi ini pun IWB tidak menemukan adanya pergerakan untuk meracik yang generasi terbarunya. Jadi mungkin hanya fitur, ya buat apa Kang Mas? Soalnya ini sudah paling sempurna, Cak. Bagaimana mesinnya yang powerful, bahkan lihat nih, gasnya sudah menggunakan throttle by wire. Untuk 50cc ini gila. Ada riding mode-nya, bagaimana posisi riding-nya, suspensinya sudah menggunakan upside down, SFFBP, separate function fork big piston. Jadi kita nggak bisa komplain motor ini untuk generasi 2 silinder. Ya mungkin kita hanya berharap Honda akan meracik paling enggak ya yang 4 silinder, teman-teman. Sebenarnya gitu ya, IWB tahu sampai pasti menginginkan itu. Kita sempat kemarin ya, di awal-awal mungkin 2 tahun yang lalu ketika Seat 25R keluar, ada sebuah sounding di mana AHM sedang mempelajari apakah mereka akan mencoba meracik 4 silinder 250cc generasi CBR 250 Triple R. Tapi ternyata setelah kita lihat dan mereka melihat tren untuk yang 4 silinder juga nggak sekencang 2 silinder karena harganya, ya kita dengar mereka akhirnya melakukan freezing. Jadi untuk proyeknya dibekukan
tidak ada lagi keinginan mereka untuk meracik 4 silinder, sebab jika diracik pun harganya bisa gila Mas, informasinya harganya bisa tembus di angka 150 juta. Pertanyaannya sampean mau nggak nih 250 cc 4 silinder Honda CBR harga 150 juta? Pasti kan bilang nanggung. Sampean pasti akan mencari motor yang big bike. Itu intinya, Cak. Makanya untuk pengembangan kedua motor ini tidak ada pergerakan, jadi masih minor, masih negatif. Jadi sampean harus terima dengan yang ini ya sudah ganteng lah, Cak. Sempurna, Cak. Untuk engine juga sama ini, tidak ada pengembangan apapun sebab ini adalah engineer square disebutnya oleh Honda demikian, dan fokus mereka memang pada akselerasi. Sekarang kita melangkah pada dua produk yang sedang kita fokusin. Nextnya adalah Vario 60. Teman-teman, ini memang lumayan menarik ya, sebab kalau sampean mengikuti Iwan Banaran pasti sampean bertanya dan juga memiliki semacam bayangan bahwa Honda akan meracik 160 cc yang terbaru, Vario 160 cc yang terbaru. Tapi ternyata indikasi dari kacamata IWB enggak, Cak. Jadi justru Honda diindikasikan mereka meracik yang 125 cc. Namun, Vario 125 cc ternyata justru masih lebih kalah cepat dibandingkan dengan ADV yang ini, Cak. Inilah ADV 160 yang terbaru. Generasi yang mungkin paling update. Terbaru ini artinya yang paling update. Apakah nggak ada generasi yang lainnya, Cak IWB? IWB sudah share kesampaian sama mengikuti Iwan Banaran. Ada, Cak. Kita katakan ada, Kang Mas. 90% ada. IWB sangat yakin karena memang indikasi proyeknya sudah berjalan, teman-teman semuanya. Dan proyek tersebut sudah mengarah pada kondisi yang mass production. Ya, sama tunggu aja lah ya dari terangan IWB apakah akurat, semoga saja akurat. Tapi yang jelas di sini memang kita dipamerkan oleh Honda NTB generasi yang terakhir itu bukan yang new banget lah ya. Karena kita masih menunggu dan ini adalah warna ikoniknya yang terbaru, warna beige ya kalau nggak salah ini namanya. Jadi warna yang memang ngetren. Dan tentu Saman pasti akan bertanya, Cak di sini sudah ada belum? Belum ada. Tapi kita boleh dong ya nanya-nanya ke salesnya ya. Di sini kita banyak banget display ya, Cak ya. Ada EDV, ada CBR 250, ada 150, tentunya masing-masing ada promonya. Okay. Kita mulai dari EDV 160. Nah, di sini potongan angsuran dari potongan angsurannya 300.000, potongan diskonnya di 1,3 juta. Tentunya gede banget. Ya, gede banget. Tidak hanya ini, semua display ada potongan gede, Cak. Oh gitu. Sorry, itu tadi kan yang kredit ya? Kalau yang cash ada nggak? Ada, diskonnya 1,3 juta. Wow, ini kabar menyenangkan, Cak. 1,3 juta cash ADV. Selain ADV? EDV kita ada juga CBR 250, ada CBR 150. Okay. Kalau CBR 150 potongan angsurannya di 250.000. Kalau cash? Kalau tunainya diskonnya sampai dengan 1 juta. Satu gitu. Juga sampai dengan. Terus yang CBR 250 untuk kredit potongan angsurannya di 150.000. Cash? Tunanya kita ada hadiah gift nanti. Hadiah gift aja ya. Jadi cashnya masih kontak aja, Cak. Oke, mungkin karena banyak orang kita dari sini nggak apa-apa yang nyujuk-nyujuk ya. Boleh. Terus yang Vario? Vario potongan angsurannya di 200.000. Tentunya kalau pembelian tunai kita ada di gift juga. Gift juga. Kita jadi sarankan untuk iya. Pokoknya kontak us gitu ya. Betul sekali. Kontak Bayu. Terus Supra GTR masih ada ternyata ya? Masih ada. Oke, itu pasti gede dong. Iya, sama sih. Kalau Supra GTR potongan angsurannya di 150.000. Oh, oke. Ya. Cashnya gift lagi. Oke. Kok tadi disebutin yang lain-lain, ini sebutin yang lainnya nggak disebutin ya? Oke, kita ada di Icon E dan CVE. Potongan angsurannya di 100.000. Untuk tunainya belum ada. Bentar, saya tanya nih. Kemarin kan ada diskon promo sampai di Jawa itu 19 jutaan. Betul. Sudah nggak ada sekarang ya? Sama, tapi sudah nggak ada. Sudah habis kuota. Sudah habis kuotanya. Sampai kurang cepet sih, Cak. Kurang cepat, benar, karena ada kuotanya. Jadi kalau ada promo langsung gercep. Tapi belum ada sounding. Kira-kira ada lagi nggak? Belum ada. Belum ada, rahasia, Mas. Yang terakhir CRF 150 itu diskonnya belum ada ya. Oke. Potongan angsuran di 100.000. Oh, wah, memang kalau CRF kan baru banget ya. Betul sekali. Oke, Bayu, saya ada nanya satu nih. Oke. Ini kan generasi paling akhir.
Oke. Ya kan? Generasi yang kita juga surprise, ternyata generasi yang paling akhir ini sudah dapat diskon 1,3 juta. Betul sekali. Pertanyaannya, Oke. ada nggak sih generasi terbaru? Nah, Loh, nah. itu kayaknya harus surprise ya. Surprise dulu. Iya, jadi memang ya aku mau jawab tuh gimana nih? Ya, Cak, Mau jadi- dijawab nggak? Ya jawab dong, biar teman-teman semangat. Oke, jadi akan ada. Akan ada. Iya, benar sekali. Tapi kita tidak tahu ya waktunya kapan ya. Cocok dengan Terawan IWB. Benar sekali. Jadi, Jadinya gimana? stay tune aja, oke? Gitu. Gini Cak, kalau Mbak Ayu ngomong akan ada, nggak salah. Mau datangnya tahun depan kek, 2 tahun lagi kek, akan ada yang baru. Jadi intinya adalah mau ditunggu ya Mbak Ayu. Ya, ditunggu aja. Kita akan ada surprise dulu ya. Nggak berani bocorin. Siap, oke. Oke. Mbak Ayu terima kasih. Terima kasih juga sudah berkunjung. Sukses buat tim NTB. Amin. Mbak Ayu dan teman-teman. Matur nuwun, Terima Mbak. kasih. Terima kasih. Nah, Kang Bro, jadi itu Cak perbincangan IWB dengan Mbak Ayu dari Sales Honda NTB, teman-teman semuanya. Dan memang Kang Mas, kalau kita mendengarkan perkataan Mbak Ayu tadi, ya kita bisa simpulkan bahwa Terawan IWB terindikasi akurat, Cak. Walaupun Mbak Ayu diplomatis banget ngomongnya dan tidak terlalu gamblang pastinya, sebab ya itu sih kan kita sudah pernah beberkan sampean ya mengenai roadsing dan sebagainya. Ini artinya Terawan IWB menuju ke arah yang benar, benar nggak? Nah, teman-teman semuanya, memang kalau kita lihat indikasinya, sepertinya AHM akan meracik motor-motor mereka, Matic mereka akan menggunakan roadsing. Indikasi demikian, karena memang IWB dengar akan ada strategi ke arah sana, di mana Honda akan mencangkokkan fitur roadsing ini, kepada semua Matic mereka. Makanya nggak kaget, tadi kita sempat mendengarkan ada roadsing untuk ADV, dan kita juga sempat mendengarkan bagaimana bukan konfirmasi, mungkin lebih kepada sounding ya, dan juga indikasi bahwa akan ada launching. Dan teman-teman memang semuanya akurat, Cak. Ini sudah sampai semuanya. Kalau dari indikasi project KO sekian ya, kita sebutnya KO tit. Project dari Honda ADV terbaru ini terindikasi akan di-launching sangat dekat sekali. Sama tunggu saja, mungkin di minggu kedua awal ya. Jadi minggu kedua tuh nggak sampai yang kedua banget, tapi awal. Artinya dari tanggal 1 hingga 15 sama tunggu di pertengahan. Ya, itu sih kira-kira Terawan IWB. Jadi teman-teman, fix teman-teman ya. Kita datang ke sini, kita mencoba mengoprek dan mencari jejak tentang ADV terbaru. Dan fix kita katakan Honda NTB belum ada. Ternyata juga launching tetap ditunggu. Artinya launching baru akan dilakukan, baru mereka atau di sini di Lombok akan ada new generasi terbaru ADV. Berubah sedikit ya teman-teman. Basisnya masih nggak banyak berubah, artinya memang basis desainnya dari kacamata Terawan IWB nggak yang frontal banget, masih ADV banget yang memang adventure, maco, laki, keren. Tapi detailnya berubah dari samping-sampingnya, casing-casingnya itu berubah ya. Itu aja Cak, beneran. Kita sama komen Cak, kira-kira kalau ADV terbaru datang nih, harga yang tepat untuk generasi tersebut piro Kang Mas? Sebab IWB sudah menemukan indikasi adanya NJKB yang ada kenaikan sekitar 2 juta, tapi dari beberapa analisa IWB kayaknya AHM tidak akan mencangkokkan harga tersebut, akan ada kalkulasi dan sepertinya ada kenaikan yang sangat tipis seperti strategi mereka pada Jack yang terbaru. Ya, itu aja Cak, update beneran. Sekarang sama komen di bawah. Dan seperti saya langsung suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas dan terima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali.